kita nggak terima, ya kan? Ya, ini high quality jomblo Karena actually, dia ya. jomblo picky. Udah antar jemput dikenalin mama papa kayak. Iya kan? Temenku Kan juga kita gitu. best. Terus dia suka sama aku duluan dong. Tunggu dulu. Intinya Tolong ambilin baygon, gue bakar aja. wahai kaum tersakiti, terbengkalai, namun tetap tegar dan mandiri ya. Serta positive thinking. Ya, lo nggak sendiri. Kita ketemu lagi di Johnny Jomblo Night. Bersama saya Bulan. Julina. Kita kali ini nggak berdua aja, soalnya kita bosen berduaan terus. Oke, kali ini itu kita membawa kabar bahagia ya Wina ya. Iya, dikarenakan kita sudah ada mendapatkan siapa? sponsor dari Nusatrip. Kebetulan Nusatrip itu adalah aplikasi buat kalian-kalian di luar sana yang mau pesan hotel atau mau pesan tiket pesawat, kalian bisa langsung download Nusatrip di App Store dan di Play Store yang sesuai HP kalian ya guys. Yap. Nah di sana banyak banget promonya, banyak banget diskonnya, dan harganya murah-murah banget. Langsung download. Buat kalian yang mau staycation sama teman-temannya, mau staycation sama mantan, gebetan, keluarga, boleh langsung order di Nusatrip. Betul, Oke? betul. Di Nusatrip. Jangan sampai lupa ya. Ini saatnya kita panggil Bintang tamu kita yang sangat nggak percaya deh kalian di rumah lo. kalau Kalau ngeliat kita abu-abu di samping dia. Jadi lu bisa bayangin kan gimana menawannya seorang bintang tamu kita ini. Iya, Karena kita flawless sudah dapat banget. sponsor dari Nusatrip, jadi kita panggilnya itu bintang tamunya yang bekerja di Nusatrip. Silakan. Oke, selamat datang Mary. Pakai Riana atau enggak? Iya. Ini namanya Mary guys. Dia Iya. jomblo udah hampir 4 tahun. Apa? Betul kan? Bener, jomblo hampir 4 tahun. 4 tahun. Jangan lupa di follow Instagramnya. Sebutin Instagramnya apa? @merputri. Viewers jomblo di sini, kalian bisa langsung add dia dan jangan lupa DM. Langsung kasih tahu kerjaan kalian apa, karena dia nggak cari kalau yang cuman abal-abal gitu. Sorry, kita nggak terima, ya kan? Ya, ini high quality jomblo Karena actually, dia ya. jomblo picky. Halo, nama aku Mary Putri. Aku usianya 21 tahun. Dan sekarang aku bekerja di Nusatrip sebagai marketing eksekutif. Makanya thank you banget loh kakak-kakak udah diundang ke sini. Makasih Sama-sama sama-sama. loh, Mary udah mau Dan fact check bener aku jomblo dan udah mau 4 tahun. Johnny sini pada ngumpul. Anyway, milih pasangan itu memang butuh perhatian ekstra banget kan. Terus ditambah lagi kalau salah milih pasangan tuh pasti ribet banget. Betul. Gitu. Dan jadi that's why kenapa kalau menurut gue nih, milih pasangan lo juga nggak boleh asal pilih gitu. Jangan terlalu pemilih juga, tapi nggak asal juga gitu. So, ya lo tuh tipikal jomblo yang Picky. karena picky atau Benar-benar selektif. ya gitu. Nah, jadi kita tanya langsung sama terdakwanya. Kamu bener-bener picky atau selektif atau memang sebenarnya nggak mau nyari pacar? Karena fansnya di luar sana tuh kayak, sorry aduh gue nggak mau pacaran, anjir pusing milih yang mana gitu. Betul, kayak Yang mana tuh? gue gak mau susah, jadi ya udahlah gue jomblo aja gitu. Iya. Sebenarnya sih karena aku tuh udah jomblo lama banget ya. Aku tuh berasanya kayak ya karena udah begini aja, aku juga nggak tahu bedanya picky emang karena picky atau memang pemilih. Tapi kata orang-orang sih kayak gitu. Jadi sekarang kita mau tahu sebenarnya aku tuh picky atau pemilih. Oke, kita ambil Langsung pertanyaannya. aja kita ke Pertanyaan. padahal gue punya pertanyaannya. Gimana tanggapan teman-teman kamu kalau kamu sangat picky dalam memilih pasangan? Oke, silakan dijawab. Sebenarnya gini, at a point in life pasti pertama tuh yang nyadar menurut aku kalau kita tuh picky adalah teman-teman kita. Karena kalau kita curhat lama-lama mereka kayak I think you're the problem. Kayaknya gara-gara lu ini nggak cocok karena kurang tinggi, let's say, ini nggak seagama, ini kurang ini, ada aja kurangnya. Kayaknya emang masalahnya tuh ada di lu gitu. Nah dari situ kita kan juga jadi refleksi diri ya, habis curhat sama teman-teman gitu kan. Komentar mereka ya jangan terlalu pemilih, tapi ya nggak apa-apa sih, kan masih banyak ikan di laut. Itu kalau kata mereka, which I kinda agree but not totally.
Oke. Kenapa aku juga sebenarnya nggak tahu aku tuh picky atau enggak? Karena generally speaking, aku nggak tahu aku tuh sukanya cowok yang kayak gimana. Aku nggak punya tipe. Dan aku kalau disuruh list down, coba 5 hal yang harus dimiliki cowok kalau mau pacarin kamu. Nggak ada. Serius? Apa zodiaknya ya? Mohon maaf nih. Leo. Oh Leo, iya. Atau bisa jadi dia nggak peka. Mungkin ada cowok-cowok yang sebenarnya naksir sama dia, terus pergi berdua atau apa, dan dia mikir kayak, ya kan gue temen, kenapa emangnya? Bisa jadi kayak gitu mungkin halnya, gitu nggak? Mungkin ya, karena aku juga generally berasa kayak enggak bukannya kalau ada orang penyakit kegeeran, aku kayaknya anti kegeeran. Jadi kayak aku kayaknya enggak deh, dia kayaknya nggak suka sama aku. Nggak peka masalahnya. Selain dia picky, dia nggak peka juga. Itu adalah double trouble. Udah antar jemput, Nah. dikenalin mama papa Iya kayak. kan? Temen Kan aku juga kita gitu. best friend, santai aja kali gitu kali dia. Standar seperti apa yang harus dimiliki pasangan kamu di kemudian hari? Nggak usah bicara sekarang deh. Suatu saat nih kalau kamu naksir cowok, kamu harus punya nih. Bottom line-nya gimana? Jangan Kak, both of you to assume aku pernah naksir cowok duluan. terus dapat nggak? Nggak pernah naksir cowok duluan, kan harus dia yang suka sama aku duluan dong. Tunggu dulu. Intinya Tolong ambilin ke baygon, gue bakar aja. Kriteria seperti apa calon pasangan aku di masa yang akan mendatang? Yes, kepengennya gitu. Kalau ini kan bicara fisik atau nggak fisik nih? Fisik boleh, sifat boleh. ya, ini Kalau emang. sifat tuh aku cenderung lebih suka sama cowok yang kalem, yang tenang, yang orangnya nggak berapi-api. Oh, Iya. terus kalau dari fisik tuh yang kayak gimana? Kalau fisik tuh aku sebenarnya sih cowok, setelah aku telaah lagi ya, kayaknya aku tuh suka cowok yang tinggi. Kekar. Nggak harus yang gimana-gimana. Dan preferably yang kayak alisnya tebal. Gitu. Iya, yang alisnya tuh kayak nyata banget gitu. Kalau apakah aku pernah ilfeel sama cowok? Kalau let's say dari first date atau dari pertama kali ketemu, ya pernah lah. Kan namanya orang first date ngobrol dong. Kan let's say duduk nih di restoran, duduk aku dan cowok yang membuatku ilfeel ini. Terus 30 menit ngobrol, 35 menit ngobrol, kok isinya ngomongin dirinya terus, kayak flexing terus, kayak Self-center banget ya. oke, kalau reka adegan tuh kayak gini, kayak oh jadi kamu kerja apa? Pertanyaan yang wajar kan. Terus habis itu dijawabnya gini-gini, oh lu tahu nggak, gue kerja di perusahaan Amerika, terus gue udah gini, terus my salary tuh udah kalau bisa di-compare sama orang-orang yang kerjanya let's say di Silicon Valley gitu. Aku kayak, oke, first of all, TMI, too much information. And orang nanya kayak gitu kalau di first date buat apa sih? Formalitas aja kan. Kayak nanya tuh ya karena ya udah, namanya juga conversation kecil, siapa tahu kita nyambung. Tapi kalau udah gue nanya satu pertanyaan, lu jawab 30 menit explaining things about yourself and achievement kan Kayak buat berasa, apa? gue merasa HR nih. Dia butuh meyakinkan kamu bahwa gua ini kaya, gua ini sukses, gua ini bisa loh jadi pacar lu. That's why kenapa dia ngejelasin itu ke lu. Padahal sebenarnya cewek-cewek di luar sana, kalau menurut gua nih ya, dia nggak butuh. Dia cuma butuh kayak gimana caranya cewek-cewek ini nyaman ngobrol sama dia. Kalau ketika cewek udah nyaman, dia udah nggak butuh angka yang lu dapet berapa. Betul. Here's the thing. Sebelum ada pembicaraan ini aku selalu mengira orangnya sombong aja atau mungkin dia shallow, dia pikir kayak bragging itu tuh bikin orang-orang impressed. Tapi setelah mendengar pembicaraan ini dan penjelasan dari Kabulan ini agak kurang ajar ya, dia mikir kalau gara-gara dia punya duit dia bisa pacarin gua. Itu agak kurang ajar. First of all, sorry banget gitu ya, kayak maksudnya both of you gitu kan. Kita ngelihat secara kasat mata aja, karena kan pasti orang lihat lu, nggak mungkin dong lu nggak perawatan, facial dan lain-lain berapa, ya kan? That's why kenapa cowok-cowok itu berpikir, gua kaya, gua ini, karena dia butuh meyakinkan bahwa gua bisa handle semua kebutuhan lu, gitu. Mungkin dia berpikir kamu cewek manja yang nggak mau kerja, maunya diurus sama dia, ya kan? Jadi Masuk akal sih, tapi aku nggak pernah mikir kayak gitu. nextnya apa yang pengen kamu lakukan untuk bisa mendapatkan pasangan? Ngapain tuh kamu biar dapet pacar?
mungkin kamu ke dukun gitu Iya. ya, tradisional ya. Buka aura ya, buka aura. Aku sih sejujurnya kalau apa yang aku lakukan, aku kan orangnya nggak proaktif ya untuk mencari pasangan. Tapi kalau Enak aku ya, kalau cakep effortless kayak gue nggak proaktif ya, jadi kayak Gua biarkan ikan-ikan itu mengambil. Kalau lu suka sama gue, lu effort anjing gitu loh, kurang lebih tuh gitu. Tapi ada satu hal yang sekarang aku mulai lakuin setelah bertahun-tahun aku nggak lakuin. Kayak 3 tahun kebelakang aku nggak pernah lakuin. Apa tuh? Jadi teman-teman aku tuh suka set me up on a blind date. Kayak sama sepupunya, sama teman-teman yang sekarang aku kayak mencoba untuk mau. At least itu usaha kan? Iya, kan itu betul, usaha. betul, Iya, betul, tapi usaha. ya mungkin dari 10 ditawarin ya 2 lah. Gitu mau. Nggak cocok juga. Picky. Sungguh pertanyaan jebakan. Apa yang buat kamu gampang ilfeel sama orang? Ini kurang lebih mirip yang pertanyaan gue tadi ya. Iya. Nah, kira-kira detailnya apa lagi tuh? Itu aja sih. Kalau yang tadi tuh sebenarnya aku paling nggak tahan orangnya tuh kalau ketemu cowok ya yang self-centered, kayak maksudnya nanyanya satu kayak just a casual question, tiba-tiba dia berasa dunia tuh apa ya istilahnya berputar di hidupnya gitu loh, kayak hidupnya yang paling penting gitu, which I agree, self-love to the win, I agree. Kayak lu harus posisiin diri lu sebagai your center of world, tapi doesn't work for everyone. Jangan kayak gitu. Sama kalau cowoknya nggak wangi, aku nggak suka cowok yang bau, yang nggak wangi. Jadi Wangi. aku suka cowok yang kayak kalau jalan tuh kayak wah, baunya kayak kemana-mana gitu ya? semerbak banget gitu. Panjang-panjang. Jika dapat kesempatan untuk pacaran, apa yang kamu mau perbaikin dari hubungan sebelumnya? Terakhir pacar apa? Oke, first of all, jika kamu dapat kesempatan, what does that supposed to mean? Tapi oke, kalau kita ambil konteksnya, kalau aku dapat kesempatan, kayak aku beruntung banget nih untuk dapat pacar. Akhirnya gitu ya, pecah telur gitu. Akhirnya aku punya pacar. Apa yang mau aku perbaiki dari hubungan sebelumnya? Well, hubungan sebelumnya aku masih very young, masih sangat muda. Berasa secara personal aja tuh aku udah berkembang banyak lah. Kayak maksudnya aku udah lebih dewasa, lebih bisa memahami orang-orang lah in general gitu. Pasti juga kalau aku datang ke sebuah hubungan atau menjejaki sebuah hubungan pasti dalam versi yang lebih baik lagi lah ya kan, dengan harapannya daripada aku yang dulu. Ya hopefully sih sebenarnya aku lebih ke nggak memaksakan aja. Karena kayak seperti yang tadi aku pernah cerita juga kan di sini, kayak aku bisa ghosting cowok walaupun udah deket karena beda persepsi. Quote untuk para jomblo picky di luar sana. Nah, aku tuh ada satu quote I live by sebagai orang jomblo picky sejati kan. Kalau menurut teman-teman aku tuh aku udah si repot, si ribet, masalah ada di lu gitu kan. Teman-teman aku punya quotes, masih banyak ikan di laut. Kalau aku, tapi juga banyak sampah di laut. Jadi stay picky. Stay picky. Finally aku ada di titik dimana aku berkesempatan untuk menyebarluaskan quote yang ku pegang gitu. Lihat ya, memang banyak ikan di laut, tapi di laut juga banyak sampah. betul. Itu tuh harus di garis bawahi. Stay picky. Gue sebagai Pisces itu untuk bilang iya sama orang. Wah, checklist gue tuh Malas lah, dari tadi gue diserang mulu gara-gara gue picky, terus at the end of the show tiba-tiba kayak oh ya picky tuh memang harus. tapi gue picky juga sebenarnya. Gue tuh sangat picky. Kenapa gue kayak gue bisa Lu ilfil? picky apa, dada ayam apa paha ayam? gue tuh gue bisa ilfil cuman karena mungkin gue nggak suka model sepatunya. Wah, Gua itu lebih psycho aneh. lagi. Kalau Iya. ini lebih iya. Waduh, ini gue udah takut nih kalau udah senyumnya kayak gini tuh. Set. Apa sih red flag yang mungkin bisa ditoleransi dari gebetan kamu, tapi bikin kamu jadi nggak suka sama dia? First of all, aku mau preface dulu kalau merah adalah warna favoritku. Oh! Nah, kalau red flag yang menurut aku masih bisa diterima tuh posesif. Karena kan aku orangnya cuek. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa tuh aku chattingan terus kayak teleponan. Menurut aku posesif itu a sign of love juga. Karena kan ada orang yang pembawaannya untuk menunjukkan kalau mereka tuh care, mereka tuh sayang tuh dengan being posesif. Oke. Oh. Apa nih? Ideal first date kalian tuh kayak apa, dan menurut lo
apakah kok kayak gitu cowok harus bayar duluan atau sebenarnya nggak mesti sih, PT-PT juga bisa gitu. Kamu dulu deh. Pertanyaan yang lucu lagi, kalau aku personally ideal first date aku tuh makan, just bisa ngopi boleh, just eat so you can actually duduk dan kayak get to know each other, both you can examine. Apa kriteria pasangan kamu yang kamu terapin dalam memilih pasangan? Sebenarnya kalau yang tadi agama kan udah dijawab. Kalau untuk secara usia ya kita bahas. Aku selalu lean towards cowok yang lebih tua dari aku. Jadi aku gak pernah ada experience sama cowok yang daun muda. Itu Kurang ya? gak tahu lebih tua dia. Dia nggak pernah. Anyway, makasih ya Mary Thank you atas banget. waktunya udah datang ke sini, ke Joni. Terima kasih. Thank you udah diundang. Semoga Sama-sama. sponsorship Nusa Trip selalu lebih panjang ya di sini ya, Ya. akan Amin. terus memberikan kita Amin. sponsor. Oke, Amin. jangan lupa buat kalian di rumah yang mau pesen hotel, tiket pesawat, langsung download Nusa Trip di Play Store dan App Store kalian. Oke. Betul. Ya. Oke, ingat Jangan ya. lupa. Jangan lupa download ya. Terus ingat ya John, untuk yang tadi ambil baiknya, buang buruknya. Yes, Ya nggak betul. sih? Gitu. Oke, saya Bulan. Go Wina, thank you so much. Dan See you ini di Mary. episode Bye-bye. selanjutnya. Dadah. Bye-bye.